Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Nurdiana Susialawati sebagai moderator dan sekaligus sebagai pembaca pertama. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan perkembangan fisik dan motorik usia sekolah dasar. Baik, saya akan membacakan materi pertama tentang pengertian perkembangan fisik, motorik halus dan kasar peserta didik. Yang pertama, motorik halus. Motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata tangan. Saraf motorik halus dapat dilatih melalui kegiatan rangsangan secara rutin, seperti bermain puzzle, menyusun balok, dan sebagainya. Kemampuan motorik halus pada setiap anak tentu saja berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh pembawaan anak dan stimulasi yang didapatnya. Jadi, setiap anak akan mendapatkan atau bisa mencapai tahap perkembangan motorik halus yang optimal asal mendapatkan stimulus yang tepat. Sedangkan motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot besar. Sebagian otot besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Materi yang kedua yaitu karakteristik perkembangan fisik halus dan kasar peserta didik perkembangan motorik anak SD. Yang pertama, kelas 1 SD yang berusia 6-7 tahun. Karakteristiknya diantara lain koordinasi mata dan tangan semakin baik. Yang kedua, bisa menari selaras dengan irama musik. Yang ketiga, bisa menangkap bola dan melempar bola dengan 1 atau 2 tangan. Dan kedua, kelas 2 SD yang berusia 7-9 tahun. Karakteristiknya dia bisa memakai baju dan sepatu sendiri tanpa dibantu orang lain. Terus mengendarai sepeda tanpa roda bantu. Dan yang ketiga, bergerak dan beraktivitas dengan lebih mulus dan aman. Selanjutnya, kelas 4 dan 5 SD yang berusia 9-11 tahun. Karakteristiknya diantara lain perkembangan motorik anak SD kelas 4 dan kelas 5 SD bisa terlihat lebih frekuensi aktivitas fisik yang lebih intens. Dan yang terakhir, kelas 6 SD yang berusia 11-12 tahun. Di sini sudah terlihat jelas secara fisik mulai tampak perubahan jelas antara laki-laki dan perempuan. Materi ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. 1. Keturunan. Ciri fisik seperti tinggi, berat, struktur tubuh, warna mata, struktur rambut, kecerdasan, dan sebagainya. Kedua yaitu jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan tentu akan memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda, baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan perempuan untuk menjadi dewasa juga cenderung lebih cepat daripada laki-laki. Ketiga, hormon. Jika produksi hormon sesuai kebutuhan, maka fungsi tubuh akan berjalan sebagaimana mestinya. Jika kadar hormon tidak seimbang, berbagai fungsi tubuh bisa terhambat yang berujung pada tidak normalnya tumbuh kembang seseorang. Materi yang keempat yaitu upaya yang bisa dilakukan guru atau orang tua untuk mengembangkan perkembangan. Yang pertama, guru perlu melakukan komunikasi secara langsung dengan orang tua. Yang kedua, orang tua perlu melibatkan diri dalam komunitas sekolah seperti komite orang tua untuk perencanaan pendidikan karakter. Dan yang ketiga, guru dan orang tua melakukan pertemuan di awal tahun ajaran atau bahkan sebelum tahun ajaran berlangsung. Materi yang terakhir yaitu tentang manfaat yang dapat diambil dari materi tersebut ketika kita menjadi seorang guru. Manfaat yang pertama yaitu dapat memberikan kita pengetahuan yang lebih mengenai perkembangan fisik dan motorik anak khususnya pada anak usia sekolah dasar. Yang kedua, dapat memberikan pengajaran yang lebih baik kepada siswa-siswi dalam tahap perkembangannya. Yang ketiga, mengetahui karakteristik atau sifat-sifat anak tersebut sehingga kita dapat memberikan saran atau masukan pada masalah yang datang pada anak tersebut. Dan yang terakhir, dapat mengetahui perkembangan anak setiap tahunnya sehingga kita mampu mengembangkan potensi atau bakatnya di masa mendatang.